Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bagi Anda yang baru bergabung pada kuliah hari ini, saudara. Ya, ini adalah kuliah pengganti untuk tanggal 24, ya. Karena tanggal 24 itu sudah ditetapkan baik oleh pemerintah maupun oleh kampus, yaitu sebagai cuti bersama. Ya, jadi mulai dari hari Kamis, kemudian tanggal 25-nya tanggal merah, Jumat, Sabtu, Minggu, itu adalah libur yang menurut saya sangat panjang, ya. Jadi mohon untuk Anda tetap memperhatikan kesehatan dan lain sebagainya, karena kita tahu pasti banyak saudara yang akan berkunjung ke kita, terutama di Jogja, saudara. Ya, oleh karena itu mohon untuk berhati-hati, apalagi sekarang fakta yang ada, masyarakat yang terpapar COVID itu semakin meningkat. Mudah-mudahan kita semua, ya, saya termasuk Anda, itu diberikan kesehatan, perlindungan dari wabah penyakit ini, saudara. Jadi kita selalu dalam keadaan sehat. Bagi Anda yang misalkan sedang dalam keadaan kurang fit, ya mudah-mudahan segera diberikan kesehatan seperti semula, saudara. Ya, baik. Hari ini kita akan melanjutkan topik mengenai siklus penjualan. Siklus penjualan yang minggu lalu kita, atau tepatnya adalah Kamis kemarin, ya, pertemuan yang kemarin kita membahas mengenai penerimaan, kemudian sampai dengan pesanan penjualan, ya. Jadi penawaran penjualan yang kita tawarkan, walaupun hanya ada satu contoh saja. Kemudian berikutnya adalah ini, saudara, pengiriman pesanan. Nah, hari ini saudara, hari ini kita akan membahas mengenai pengiriman barang kepada customer, dan nanti kita akan menerbitkan invoice, saudara. Baik, ya. Kita akan lihat dulu, saudara, materinya. Ya, materinya ini, ya. Silakan Anda perhatikan, ya. Kemudian ini kemarin sudah, ini saya langsung lompati saja, saudara, saya lewati. Penawaran penjualan atau sales quotation, ini sudah saya jelaskan juga. Kemudian pesanan penjualan, berbagai macam bentuk dari pesanan, termasuk adanya uang muka, kemudian pesanan untuk barang baru, ya. Kemudian bisa saja pesanan terhadap dari pelanggan baru. Nah, ini relatif sama perlakuannya seperti kalau pesanan pembelian. Kemarin juga di dalam pesanan pembelian kita ada berbagai macam contoh transaksi. Dan perlu dipahami, saudara, bahwa pesanan penjualan ini belum ada belum ada jurnal yang dicatat, kecuali dalam transaksi tersebut terdapat uang muka. Nah, ini di tampilan yang saya buat ini adalah ada jurnal, ya, jurnal pada saat kita menginput adanya proses pesanan penjualan. Akan tetapi jurnal yang di sini adalah bukan jurnal ini, saudara, bukan jurnal yang terkait dengan pesanan, tetapi adalah uang muka. Maka, ya, mula-mula, ya, ada piutang dagang rupiah. Jadi kalau Anda perhatikan alur dari Accurate ini adalah uang muka. Kalau misalkan secara manual Anda diminta untuk mencatat uang muka, Anda langsung debit adalah kas, ya. Karena kan kita menerima, kreditnya adalah uang muka. Itu kalau kita secara manual. Tetapi dalam kasus ini ada dua jurnal yang dicatat. Yang pertama adalah mengakui adanya hutang dulu, saudara. Adanya piutang, hutang atau piutang. Karena hutang dari sisi pembeli, sedangkan bagi kita adalah piutang. Diakui dulu piutang, ya. Piutang ini ditimbulkan dengan cara menerbitkan invoice. Maka pada saat kita klik uang muka dari pesanan, kemudian uang muka, kemudian akan muncul tampilan atau layarnya adalah untuk invoice. Nah, disitulah akan kita mengisi invoice. Nah, dari invoice tadi langsung kita klik
penerimaan penjualan. Nah, penerimaan penjualan inilah langsung menutup ya piutang dagang. Artinya piutang dagang yang mula-mula di debit akan kita kredit. Sehingga kalau Anda perhatikan dari dua jurnal ini, saudara, sebenarnya jurnalnya adalah sama seperti kalau Anda mencatat secara manual, yaitu debit kas, kreditnya adalah uang muka penjualan. Ini kita belum mempertimbangkan PPN. Nah, bagaimana dengan PPN? Ya, PPN akan mengikuti. Karena kita sudah mengakui PPN keluaran, maka otomatis PPN keluarannya juga akan dikredit. Tetapi menurut saya di sini adalah secara alur, ya pencatatannya mungkin akan sedikit berbeda, akan semakin panjang. Tetapi kalau ini diposting, ya tetap saja piutang dagangnya akan bernilai 0 karena mula-mula di debit, sekarang dikredit. Ya, ini contoh, saudara. Nah, ingat setiap adanya pesanan baik penjualan maupun pembelian belum dicatat jurnal untuk pesanan tersebut. Jadi tidak ada jurnal, saudara. Baik. Kemudian saya lanjut, saudara. Saya lanjutkan. Ini kemarin juga sudah, ya. Kemudian pesanan penjualan untuk barang baru yaitu Nikon L4. Ini juga sudah saya contoh, ya. Nah, sekarang hari ini, saudara, kita akan mencoba membahas yang pertama adalah pengiriman barang atau yang disebut dengan delivery order. Setelah diterima order penjualan, umumnya perusahaan akan menyiapkan barang yang dipesan oleh pelanggan tersebut kemudian dikirim. Pengiriman barang dilakukan oleh bagian pengiriman, baik itu dari bagian pengiriman barang yang ada di perusahaan atau perusahaan bekerja sama dengan pihak luar, ya misalkan jasa-jasa ekspedisi atau perusahaan transporter. Oleh karena itu, Accurate menyediakan form terpisah dari order penjualan yang disebut dengan delivery order. Jadi dalam tahapan ini sama seperti pada saat kita siklus pembelian, ada penerimaan barang, di situ kita akan menerima dokumen. Begitu juga dengan ini, saudara. Kalau di pembelian kita yang menerima dokumen pengiriman, kalau sekarang kita yang membuat dokumen tersebut sebagai bukti bahwa transaksi tersebut atau barang tersebut sudah dikirim. Nah, berbagai macam bentuk atau kasus di dalam pengiriman barang adalah apa, saudara? Ya, pengiriman semua barang yang dipesan, jadi pesannya dari customer A 10 kita kirim semuanya. Pengiriman sebagian barang, ya misalkan pesan 10 tapi ketersediaan kita cuma 8, ya udah kita kirim 8-nya. Kemudian adanya pembatalan pesanan penjualan, serta pengiriman barang yang tidak dari sales order. Jadi langsung, ya. Jadi bisa saja misalkan customer itu datang ke perusahaan kita, ya atau ke toko langsung dia pesan saat itu juga, atau dia beli kemudian langsung dikirimkan, ya. Jadi tidak melalui yang namanya pesanan. Nah, pada saat transaksi delivery order, perusahaan belum mencatat piutang karena pada form delivery order tidak tercantum nilai rupiah. Oleh karena itu, pencatatan piutangnya baru akan dilakukan pada saat pembuatan faktur penjualan. Ya, oke, ini yang poin-poin penting yang harus Anda perhatikan, dan di handout ini sudah ada. Kita lihat transaksi yang pertama. Dikirimkan semua barang yang dipesan dari Anggrek Komputer dengan nomor sales order 0301. Barang dikirim dengan mobil box perusahaan. Nomor bukti transaksi pengiriman DO 0301. Baik. Ya, kita langsung input transaksinya, saudara. Ya, ini saya stop dulu ya supaya saya bisa menampilkan untuk accurate-nya, saudara. Ya. Nah, ini dia. Ada pengiriman barang dari kita kepada pelanggan, ya, yaitu Anggrek Komputer, ya, dengan nomor delivery order adalah DO 0301 sebanyak 2 unit Acer 3252. Cara menginputnya adalah sebagai berikut. Pengiriman pesanan kita klik, saudara. Kemudian kita pilih yaitu Anggrek Komputer, ya. PO-nya adalah kita tuliskan sesuai dengan yang ada di soal, yaitu ANG 01, ya.
ANG01, kemudian di sini adalah DO03.01, tertanggalnya, kita lihat tanggalnya, saudara, yaitu tanggal 20 Maret 20.03.16, ya. Kemudian pengiriman via apa? Ya, kita lihat menggunakan mobil box sendiri ya, saudara ya. Menggunakan mobil box. Oke, baik. Ya, menggunakan mobil box. Maka kita pilih mobil box, gudangnya kita ambil, ya. Tapi kita lihat dulu, saudara, mesannya apa yang di apa namanya yang di pesannya, yaitu SO0301, ya. Acer, baik. Berarti kita pilih yaitu gudang notebook. Ini contoh, saudara, ya. Kalaupun nanti terpaksanya Anda milihnya adalah center, ya nggak apa-apa, saudara. Nanti kalau misalkan ada yang ada yang kurang saldo dari Acer tersebut di gudang, ya berarti disimpannya di gudang notebook. Jadi bisa Anda ubah-ubah aja, saudara. Ya, karena saya juga agak lupa pada saat kita beli ini kita simpannya di gudang mana, saudara. Saya khawatirnya semuanya di center. Misalkan demikian, saudara. Sudah? Tidak ada angka nominal yang dicatat. Anda cuma ini saja, saudara. Kemudian setelah itu, saudara, Anda langsung klik simpan dan simpan dan tutup, saudara. Ya, selesai. Ini contoh, ya, untuk contoh yang pertama. Kemudian yang berikutnya, adalah yaitu pengiriman barang sebagian. Dikirimkan kepada Bougainville Electric 3 unit notebook Acer 3252 atas pesanan 4 unit dengan nomor sales order SO0302, nomor bukti pengiriman 0302. Baik. Ya, Bougainville. Pengiriman pesanan ya dari Bougainville, tapi sebelum Bougainville kita proses, kita mundur, kita lihat yang tadi anggrek, jurnalnya seperti apa. Ya, kita tampilkan dulu, kita lihat, saudara. Yang dikirim, nah ini walaupun sudah ada nominalnya, tapi ini menggunakan nominal yang ada di pesanan, saudara. Jadi pesanan sudah kita tuliskan berapa harga jualnya, ya. Oke, jadi kita nggak perlu lagi menuliskan di sini. Oke, kita input dulu pelanggannya adalah Bougainville Electric. PO-nya, ya, kita lihat yang di soal adalah PO, ya. Sebentar, saya lihat dulu. PO-nya adalah BGV 01. Ya, di sini BGV, ya. BGV 01 DO 0302. Tertanggalnya adalah tanggal berapa, saudara? Tanggal 20 sama. Ya, tanggal 20.03.16. Dikirim menggunakan apa, saudara? Mobil box, ya, kita lihat lagi mobil box AB1234, Acer berarti notebook, kemudian pilih pesanan, yang diminta adalah SO0302, maaf. Kita pilih, kemudian berapakah barang yang dikirim, ya, kita ini supaya satu tampilan, yaitu di soal disebutkan yang dikirim adalah 3 unit. Ya. Ini sudah 3 unit. Oke. Nah, selesai, saudara. Ya. Sudah. Nah, sudah, saudara. Nah, kalau ini sudah, ya, 3 unit yang kita kirimkan melalui gudang diambil dari gudang notebook menggunakan mobil box AB1234, maka Anda langsung klik tombol simpan dan baru atau simpan dan tutup misalkan gitu, saudara. Boleh sama saja. Ya. Kalau ada pesan yang muncul misalkan bunyinya adalah bahwa barang yang dipesan adalah 4 unit. Padahal Anda yang dikirim 3, ya yes aja. Atau kalau misalnya ada barangnya kurang, tidak mencukupi, ya Anda bisa ini saja, saudara, tetap Anda klik yes saja, saudara, nggak apa-apa.
Ya, kalau nggak bisa baru berarti di preferensi. Ingat ada yang preferensi yang belum saya belum saya centang, saudara. Nanti pengaruhnya bagaimana nanti akan saya tunjukkan. Baik, saudara. Berikutnya adalah transaksi pembatalan pesanan penjualan. Ya, pembatalan pesanan penjualan, dibatalkan sisa barang tanggal 20 ya, 20 Maret. Saya ulangi, dibatalkan sisa barang yang belum dikirimkan, ya. 1 buah Acer 3252 kepada Bougainville Electric atas pesanan dengan nomor sales order 0302. Kemudian langkah-langkahnya adalah tidak melalui ya pesanan penjualan, tapi melalui daftar. Jadi kita lihat dulu di sini, saudara. Tidak melalui ini, saudara, tapi melalui daftar. Kita pilih daftar, kemudian pilih penjualan, kemudian pilih pesanan penjualan, ya. Pesanan penjualan. Kemudian setelah itu, ya, filter tanggalnya Anda hilangi saja, saudara, supaya bisa kelihatan ini, ya. Kalau ada berarti Anda mau tulis di sini. Kalau misalnya, Pak, kalau filternya itu apa? Ya Anda mau buat aja, misalkan dari tanggal 1 Maret 2016 sampai dengan tanggal, misalkan transaksinya adalah sekitar tanggal 20, maka 20 Maret 2016. Nah, ini dia. Kalau mau Anda buat filter, tapi kalau saya lebih senang adalah filternya saya hilangkan supaya muncul semuanya. Ada statusnya yang terproses atau ditutup, Anda bisa centang, biar untuk menampilkan semuanya. Tapi kalau tidak, ya sudah, yang sudah terproses, misalkan ada C01, ya. Kemudian berikutnya, pilih sales order 0302. Anda double klik, ya. Anda double klik 0302 tersebut. Kemudian bahwa di keterangan ini, ya saudara, di dalam sales order, item yang dipesan adalah Acer 3252 sebanyak 4 unit dengan harga 7.200.000 per unit, terkirim 3 unit. Nah, ini saudara. Jadi ada keterangannya. Karena sebelumnya kita sudah mencatat sebagai pengiriman. Nah, kemudian kalau Anda mau dibatalkan, maka tinggal Anda centang saja ini, Anda centang tanda atau kolom ditutup ini. Tinggal Anda klik saja, saudara. Klik. Kemudian ada ini, saudara, ada apa? Ada konfirmasi. Jadi ada message. Ya, confirm message-nya, saudara. Di sini Anda diminta pesanan penjualan ini digunakan oleh faktur penjualan. Apakah Anda tetap ingin mengubahnya? Ya tinggal Anda klik yes saja, saudara. Nah, artinya ini sudah di-close. Jadi tidak ada lagi yang menggantung. Jadi artinya kita tidak saudara, tidak punya kewajiban untuk mengirimkan 1 unit yang tersisa. Ya, atau mungkin juga dari pihak Bougainville sudah tidak membutuhkan lagi. Udah, saya cukup saja dengan 3 ini. Nanti saja saya pesan di berikutnya. Misalnya demikian, saudara. Ya sudah. Kalau memang demikian, nah nanti Anda tinggal sudah diproses, ya. Kemudian ada confirm window-nya, Anda klik yes. Setelah itu Anda simpan dan tutup. Nah, selesai, saudara. Hanya itu saja caranya, saudara. Ya. Kemudian kalau ini di-refresh, diperbarui, hilang. Karena dia apa, saudara? Sudah bukan di posisi yang menunggu atau mengantri. Terproses, yang terproses saja, saudara. Kecuali kalau ini Anda centang, ditutup, muncul lagi SO0302. Ya. Baik, saudara. Kalau ini sudah, maka kita lihat transaksi yang berikutnya, ya. Atau sebelumnya ada yang mau ditanyakan, saudara? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Belum, Pak. Oke, baik. Belum, Pak. Kalau tidak ada, saya akan lanjutkan transaksi berikutnya, yaitu
Pengiriman barang tidak dari sales order. Masih di tanggal 20 Maret. Dikirim barang atas order via telepon kepada Delima Komputer. 2 unit notebook Acer 2252, nomor bukti kirim DO0303. Konsumen mengambil sendiri barang tersebut. Ya. Delima Komputer adalah pelanggan baru. Nah, ini pelanggan baru, Saudara. Ya, kemudian nanti kita isi data-datanya. Caranya adalah sebagai berikut, Saudara. Baik. Ini saya tutup dulu. Masuk ke dalam menu penjelajah, tidak melalui pesanan, langsung ke delivery order. Ya, jadi tidak perlu kita langsung, Pak, masuk dulu Pak ke sales quotation. Kemudian sales order, nggak perlu, Saudara. Langsung delivery order juga boleh. Pelanggan baru, belum ada, Saudara. Maka Anda pilih pelanggan baru. Ya, kita input datanya, ya, mulai dari C05, yaitu di sini adalah Delima Komputer, ya, pelanggan baru. Nomor customernya nanti tolong Anda ganti bukan C04 tapi C05. Kenapa kok tidak berurutan? Karena adanya cadangan kerugian piutang, Saudara. Kalau di sini materi ini belum ada CKP-nya. Ya, kalau yang sekarang sudah ada. Jadi Anda ikuti aja, jangan Anda ganti C04 tapi tetap C05, yaitu alamat Jalan Dermaga Baru. Baik, Delima Komputer, ya, Jalan Dermaga Baru, ya, Dermaga Baru. Nomor 4 Wonosari. Ya. Nomor 4 Wonosari. Oke. Kota kalau mau diperjelas Gunung Kidul. Ya. Kemudian nomor telepon, kode pos, ya kita nggak tahu ini nomor kode pos dan provinsinya DIY ya. Ini kalau mau detail DIY. Kemudian nomor teleponnya 0274 23456 23456. Personal kontaknya siapa? Personal kontaknya, Saudara? Oke, tidak ada. Termin 210N30 PPN standar. Oke, di sini sudah. Kemudian termin 210N30 mata uang IDR, oke, penjualan. Pajaknya adalah pajak standar, ya. Oke, tipe umum. Ya, kalau tipenya sudah umum, oke, sudah. Jenis pelanggan atau tipe pelanggan adalah umum. Setelah itu Anda klik OK. Nah, sudah masuk, Saudara, untuk Delima Komputer. Kemudian nomor PO-nya ya diisi. Nomor PO-nya ya. Karena dia tidak menggunakan nomor PO, artinya tidak melalui purchase order, maka dikosongkan, langsung diisi adalah nomor DO-nya, yaitu 0303, tertanggalnya adalah tanggal 20 Maret tahun 2016, ya. Ini 20 Maret 2016, ambil sendiri, ya. Dia ngambil sendiri, kemudian melalui gudang notebook. Ya, berapakah unit yang dikirim? Diambil dari apa? Yang dipilih adalah Acer 2252, yaitu sebanyak berapa unit, Saudara? Sebanyak 2 unit, ya. Baik, sebanyak 2 unit. Sudah. Kemudian kalau mau Anda keterangan di sini deskripsinya adalah pesan via telepon. Nah, ini misalkan, Saudara, ya, pesan via telepon. Nah, kalau ini sudah, langsung Anda simpan dan tutup. Nah, selesai. Delivery order. Ya. Oke. Sudah, Saudara, selesai. Ya. Jadi sampai di sini, Saudara, untuk yang contoh-contoh mengenai delivery order, ya. Ada yang mau ditanyakan?
Ada yang ditanyakan, saudara? Untuk yang delivery order? Belum. Belum ya, Bajeng. Oke, baik. Ini di rumah semua ini, saudara. Tidak ada yang ke kampus. Di rumah Pak, kan hari Sabtu. Oh, siapa tahu Anda nyari gratisan hotspot atau wifi, Anda datang ke kampus. Atau biar dapat snack gratis, Anda ikut seminar sambil ikut kuliah saya, saudara. Acara SDP itu loh. Enggak, Mbak Ajeng. Enggak, Mbak Bunga. Yang biasa sering-sering ke kampus ini. Enggak, Pak. Di rumah aja. Oh, pantesan pada dimatikan semua ini. Ini pasti cuma cuci muka, setelah itu jilbabnya pada nggak dipakai, yang berjilbab misalkan, jadi Anda mati semua ini. Ini kalau tiba-tiba sudah saya suruh buka ini video, langsung paling cuma beberapa orang aja yang langsung saat itu. Yang lainnya, sebentar Pak, pasang jilbab Pak, sebentar Pak, pakai ini Pak, sebentar Pak, dandan dulu Pak, begitu saudara ya. Oke, nggak apa-apa saudara. Saya juga pakai kaos aja kok saudara. Saya juga di rumah. Baik, sekarang berikutnya akan kita lihat untuk bagaimana transaksi penerbitan atau pembuatan invoice ya. Jadi yang berikutnya adalah faktur penjualan, sales invoice. Setelah perusahaan mengirim barang, ya, bukan menerima saudara, perusahaan kemudian akan menyiapkan barang, kemudian dikirim kepada si pelanggan. Pengiriman ini ada bukti yang disebut dengan dokumen delivery order, ya. Bukti ini kemudian akan kembali ke perusahaan sebagai bukti bahwa pembeli telah menerima barang. Berdasarkan bukti ini biasanya perusahaan, dalam hal ini kita yang menjual, karena kita yang menjual, saudara, ya, kita yang menjual, ya, itu akan melakukan, ya, saudara, bentar ya, saudara, bentar. Ya, akan melakukan penerbitan untuk faktur, ya. Fakturnya akan diterbitkan, saudara. Nah, kemudian terkadang faktur penjualan ini dapat juga dikirimkan bersama dengan pengiriman barang tadi, saudara. Jadi tidak harus menunggu barang itu selesai diterima, kemudian baru itu setelah kita terbitkan faktur. Tidak juga, saudara. Sama lah seperti saya mengatakan kepada Anda terkait dengan saudara, terkait dengan siklus pembelian. Ya, siklus pembelian itu juga demikian. Kita harus tidak terpaku bahwa barang itu harus diterima dulu, kemudian setelah itu kita akan supplier akan menerbitkan invoice. Ya, kalau di sini ya bisa secara bersamaan. Nah, berbagai kemungkinan penerbitan dari faktur penjualan tersebut antara lain, satu, yang berasal dari pengiriman barang. Bisa juga dari pesanan penjualan, atau tanpa SO atau DO. Jadi tanpa pesanan dan tanpa pengiriman. Ya, jadi seperti tadi delima itu datang. Ya. Atau dia tanpa dikirim terlebih dahulu misalkan, atau tanpa pesanan, ya, langsung dia melakukan transaksi pembelian barang. Atau juga terkait dengan penjualan tunai, atau juga bisa untuk penjualan jasa serta adanya diskon bertingkat. Nah, ini berbagai kemungkinan. Mari kita lihat satu persatu, saudara. Yang pertama, faktur penjualan dari delivery order. Dikirimkan tagihan atas barang yang telah dikirim kepada anggrek dengan nomor delivery order 0301, nomor faktur SI 0302. Ya, baik saudara. Kita input, saudara, faktur penjualan dari sebentar, saya ini dulu, saudara. Saya stop share dulu. Kemudian saya
masuk lagi ke accurate-nya, saudara. Nah, ini dia. Ya, sudah ya. Muncul tampilan sekarang apa, saudara, di monitor Anda, saudara? Accurate ya, Mbak ya? Masih war-war, Pak. Oh, sekarang udah. War tuh laptopnya Bunga. Yang lainnya? Accurate, Pak. Nah, Aceng udah langsung accurate. Baik. Dari Anggrek komputer, saudara. Kita input Anggrek komputer. Ya, kemudian nomor PO-nya, ya kita lihat apakah ada nomor PO-nya. Yaitu ANG 01. Ya, ada ANG 01, walaupun tidak wajib diisi. SI 0302 tanggal 20.03.16. Perkiraan pengiriman sama 20.03.16. Oke. Kemudian kalau mau kita detail dikirim via apa? Bisa Anda tulis yaitu mobil box AB1234JA. Ya, ini baik. Diambil dari gudang notebook. Kemudian kita pilih pengirimannya, saudara. Yaitu DO0301, Anda langsung centang. Ya, kemudian diklik oke, dipilih. Sebanyak 2 unit, harga 7.200.000. Apakah ada diskon? Kita lihat informasi lainnya, ya. Tidak ada diskon ya, ada. Total nilainya adalah setelah pajak 15.840.000. Oke. Sudah, ini ada keterangannya nomor SO, nomor DO. Jadi artinya ada keterkaitan, saudara. Maka seperti saya katakan, kalau Anda mau memperbaiki SO, maka hapus dulu SI dan DO-nya. Artinya sales invoice dan delivery order. Atau kalau Anda mau memperbaiki yang DO, maka hapus saja yang sales invoice. Misalnya kalau sudah transaksi terjadi. Inilah yang saya katakan, terikat. Kemarin saya mencontohkan, Alex punya pacar, mau pacaran lagi ya, selesaikan dulu dengan pacar yang sekarang. Misalnya demikian. Ya, ini contoh saja, saudara. Kalau sudah, langsung Anda simpan dan baru. Ya, baik. Yang berikutnya cepat ya, saudara. Ini kan sangat mudah loh, saudara. Maksudnya kita tinggal input saja. Kemudian jurnal yang akan dicatat adalah Anda bisa lihat di headnote, yaitu debit piutang dagang rupiah, debit PPN keluaran, kreditnya PPN keluaran, dan penjualan notebook. Kemudian ada HPP. HPP mengurangi persediaan kita, saudara, nantinya. Nah, pemberian kode faktur pajak sesuai ketentuan perpajakan. Nomor faktur pajak standar akan tercetak otomatis pada faktur pajak. Untuk melihat faktur pajak, klik tombol preview PPN. Kalau kita mau menuliskan, saudara, faktur pajak. Anda sudah belajar ya, saudara ya. Di kasus kita ini yang di mata kuliah praktikum perpajakan, yaitu PT Dua Putra Motor. Ya, yang baru saja minggu lalu itu Anda, walaupun bukan dengan saya, itu sudah diajarkan bagaimana membuat faktur pajak. Ya. Jadi ini adalah ya keterkaitannya lah, ada keterkaitan dengan mata kuliah praktikum perpajakan. Oke, ini saya lewatkan saja. Yang kedua, faktur penjualan dari sales order. Dikirim barang sekaligus tagihan kepada toko cahaya dengan nomor purchase order CHY1, ya, nomor sales order SO0303, nomor faktur SI0303. Ya, dari sales order. Oke, berarti kita sudah pernah dengan toko cahaya. Baik, kita pilih toko cahaya. Ya. Kemudian nomor PO-nya ya CHY1. CHY1. Ini adalah SI0303 tanggal ya 23 Maret. 230316 230316 ya. Kemudian pengiriman via ya, kita lihat di sini pengiriman via ya, tidak ada penjelasannya, saudara. Oke. Baik. Tidak ada, ini kita kosongkan saja. Kemudian kita pilih di sini maaf, bukan pengiriman, kita ganti dulu, saudara, yaitu dari sales order, yaitu pilih pesanan. Ya, SO0303. Yaitu eser ya, saudara ya.
Oke, berarti diambil dari gudang notebook. Nah, ini saudara. Dikirim, berapakah nilainya, saudara? Yaitu sebanyak 5 unit. Ya, 5 unit, maka totalnya adalah 68 juta. Ada potongannya ya, saudara. Oh, totalnya adalah 36 juta. Nah, 36.652.000, saudara. Ya, ini sudah betul. Ya, kemudian nanti setelah itu Anda simpan dan tutup. Nah, tidak ada perubahan. Jadi sesuai dengan yang ini kita tagihkan karena sudah dikirim juga, saudara. Baik. Kemudian berikutnya adalah faktur penjualan tanpa DO dan SO. Dijual barang sekaligus diserahkan fakturnya kepada ya CV Elektro Nusantara 1 unit notebook Acer 2252 dengan harga 6.900.000 dan 1 unit kamera Nikon L3 1.650.000. Saudara, ada 2. Khusus untuk notebook memperoleh diskon 2%. Ya, sedangkan untuk yang kameranya tidak ada diskon. Nomor faktur SI0304. Biaya angkut dibebankan kepada pelanggan sebanyak 30.000. Nah, CV Elektro Nusantara adalah pelanggan baru. Ya, tipe pelanggannya adalah eceran. Nah, perlu dipahami, ada kalanya pembeli tidak melakukan order pembelian dan perusahaan tidak melakukan pengiriman barang. Pembeli datang dan membeli barang, setelah itu langsung pulang, ya, membawa barangnya. Oleh karena itu, transaksi ini akan meliputi 2 kegiatan, yaitu 1 mengisi data pelanggan baru dan 2 adalah memproses langsung faktur penjualannya tanpa melalui sales order maupun delivery order. Ya. Kemudian jangan lupa ada biaya angkut juga yang harus dibayarkan, yaitu sebesar 30.000 yang ditanggung oleh si pembeli. Baik, kita input faktur penjualan. Ya. Karena ini adalah pelanggan baru, ya, pelanggan baru, yaitu CV Elektro Nusantara Jalan Malioboro nomor 5. Pelanggan baru, ya. CV Elektro Nusantara, ya, alamatnya Jalan Malioboro nomor 5, ya, Kota Jogja, ya, Yogyakarta, DIY, ya, negara Indonesia. Nomor teleponnya berapa, saudara? Kita lihat nomor teleponnya adalah, ya, informasi nomor telepon. Tidak ada. PPN standar, termin 210N30. Baik, ini tidak ada. Nggak usah kita isi. Langsung termin. Ya. Kita lihat lagi. 210N30. Ya, kita pilih 210N30. Mata uang, oke, sudah penjualan. PPN-nya adalah pajak standar. Kemudian tipe pelanggannya adalah eceran. Oke. Saya cek lagi informasi. Baik, sudah. Kalau sudah, langsung saya klik OK. Ya. Nah, kemudian berikutnya kita isi informasi yang lainnya, saudara. Informasinya mulai dari SI0304, ya, SI0304. Kemudian tanggalnya adalah tanggal 24 Maret 2016. Ya, ini saya tulis dulu 24.03.16, 24.03.16. Ya. Dia ambil sendiri, saudara, langsung bawa pulang. Maka ambil sendiri,
kita karena ini ada dua tipe, yaitu kamera dan notebook. Ini kita buat aja gudang center. Yaitu item yang pertama adalah apa, saudara? Sebenarnya saya lupa, harus lihat dulu. Yaitu notebook 2252 dan Nikon L3. Oke. Acer 2252 sebanyak 1 unit, 6.750.000 harganya, diubah 6.900.000. Oke. Diskonnya 2%, pajak standar. Baik. Kemudian yang kedua, ya, ini saudara, muncul barang Acer 2252 tidak cukup di gudang center karena kuantitas tersedia 0. Nah, ini Anda nggak usah khawatir, saudara. Kenapa? Karena masalahnya adalah cuma di preferensi yang belum kita atur. Ya, bisa saja ini kita punya Acer 2252 tapi di notebook. Tapi ini pun saya kan di center, saudara. Ya, bisa saja. Kalau saya ubah ini di notebook, nanti bagaimana dengan yang untuk yang satunya lagi, yaitu kamera. Nah, lebih baik kita gunakan gudang center saja, nggak apa-apa. Tapi bagaimana Pak untuk memprosesnya? Anda tetap saja biarkan, tapi di preferensinya Anda ubah. Yaitu di mana Pak? Yaitu di fitur, ya ini di fitur, ada kuantitas di gudang dapat kurang dari 0 ini Anda centang. Kalau ini tidak dicentang, kalau pasti Anda dicentang karena Anda masih pakai file yang dari saya. Ini masih aslinya adalah dicentang. Ya, tapi karena kemarin saya sengajakan, tujuannya untuk apa? Untuk membuat kalau Anda misalkan menemukan masalah, oh ini kenapa? Padahal kan saya sudah benar ingin punya, tapi kok nggak bisa diproses karena kuantitasnya 0. Nah, maka Anda cukup ini aja sudah dicentang. Nah, kalau ini sudah, maka proses yang tadi ini, saudara, proses ini bisa dilanjutkan, ya. Ini saya ketuk enter, 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 enter. Nah, barang Acer 2252 tidak cukup di gudang. Beda lagi tadi, warnanya di sini adalah warnanya bukan biru tapi merah, silang. Maka Anda apakah ingin teruskan? Teruskan saja. Anda jawab dengan yes. Nah, dia bisa berpindah, saudara. Ya, itu saja. Jadi yang penting tidak mengganggu proses Anda untuk menginput transaksi tersebut. Ya, baik. Kemudian berikutnya adalah Nikon L3, 1 unit Nikon L3 tidak didiskon. Ya. Dengan harga 1 juta berapa, saudara? 650. Oke. 1.650.000 tanpa diskon, 0. Nah, sehingga total kesemuanya adalah, nah ini juga sama. Di gudang center nggak ada. Nggak apa-apa, yes saja. Bisa diambil di gudang kamera. Karena ini saya ubah nih di sini, saudara. Ya, harusnya masing-masing di notebook ataupun di gudang Acer. Atau di, di gudang kamera, saudara. Oke, totalnya 9.253.200 sementara ini. Karena ada biaya angkut yang dibebankan kepada pelanggan, maka Anda tambahkan aja freight sebesar 30.000. Nah, langsung di sini, saudara. Kalau Anda kan untuk pembelian ada tab baru, yaitu beban angkut pembelian. Nah, ini nggak ada, saudara. Tapi langsung di sini pengisiannya. Sehingga total invoice-nya adalah 9.283.200. Kalau ini sudah, tidak ada yang perlu kita isi lagi, ya. Kecuali ini, saudara. Kita cek lagi adalah untuk akun beban biaya angkut kirim ini di mana, saudara? Nah, ini Anda isi. Ya, dipilih dengan, kita lihat, yaitu pendapatan jasa angkut. Nah, ini. Ya. Ini dipilih dengan pendapatan jasa angkut. Kita cari dulu, saudara. Ya, kita cari dulu satu persatu pendapatan jasa angkut. Nah, ini dia. Kita pilih. Baik. Dah. Sedangkan untuk akun piutang, nah ini hati-hati. Ya, harusnya diubah ke piutang dagang rupiah. Nah, ini dia nih. Nah, saya jadi ingat jangan-jangan akun piutang saya ini semuanya masih piutang cadangan cuglan piutang, saudara. Padahal harusnya apa, saudara? Piutang dagang. Oke, coba saya cek. Waduh, ini baru ingat saya nih. Sebentar.
Oke, mundur. Pendapatan piutang dagang rupiah. Ah, benar kan, saudara? Cadangan kerugian piutang. Oh, alah. Saya ganti. Karena belum diproses, saudara. Belum ada transaksi penjualan, pelunasan, saudara. Ini jadi masih bisa diganti. Atau sekarang, saudara, sebentar. Saya cek lagi. Ya. Nah, ini. Ini nanti jurnalnya ini, saudara. Bougainville Electric. Akun piutangnya adalah CKP. Nah, ini coba, saudara. Tolong nanti diganti ya, saudara. Diperhatikan nanti cara menggantinya langsung aja di preferensi. Berarti waktu saya bikin CKP. Nah, ini, saudara. Debit cadangan kerugian piutang, kreditnya adalah, ini salah ini. Nah, oke. Mumpung ketemu, sebentar. Karena ini tidak bisa diubah, nih contoh ya, kalau ini mau diubah, apakah masih bisa? Karena sudah dibayar. Ya, saya mundur. Lagi. Oh, alhamdulillah, saudara. Masih bisa, saudara. Ini bisa, ya. Nah, sudah. Oh, berarti ini yang di awal. Opening balance. Oke, baik. Saya batalkan. Saya ubah dulu, saudara, cara mengubahnya. Nanti tolong Anda ubah ya, di file Anda juga. Di preferensi. Ya. Ini karena belum saya ubah, yaitu penjualan. Oke, oh bukan. Default mata uang. Ah, ini dia. Akun piutangnya, saudara, nih diganti. Menjadi 13101. Nah, oke. Paham ya, saudara ya? Ini yang diubah nih. Di akun default mata uangnya. Oke. Sehingga nanti kalau ada transaksi penjualan, ini contoh faktur penjualan, ini contoh nih, saudara. Yang baru, ini yang baru. Maka kalau kita input, contoh ini sembarang, misalkan CV Elektro Nusantara, nah ini langsung akun piutangnya adalah piutang dagang rupiah. Ya, ini saya batal karena saya nggak ada transaksi. Ya, ini contoh saja. Saya akan cek sekali lagi, saudara. Saya baru sadar kalau di sininya adalah cadangan kerugian piutang. Baik, ini piutang dagang rupiah. Piutang dagang rupiah. Piutang. Romi, dimatikan, Rom. Piutang dagang rupiah juga oke. Oke, sampai opening balance sudah. Piutang dagang rupiah. Oke, aman, saudara. Ya, nih. Piutang dagang rupiah semua, saudara. Ini kalau saya lanjut, ini adalah piutang dagang rupiah. Maka jurnalnya, kalau ini, coba perhatikan. Ya. Nah, ini sudah. Bukan cadangan kerugian piutang, tapi piutang dagang rupiah. Baik. Aman, saudara sekarang. Yuk, kita lanjut ke transaksi berikutnya. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini, saudara? Ada yang mau ditanyakan? Belum, Mbak. Belum, Pak. Tapi mengerti ya, untuk mengubahnya menjadi akun piutang ya, jangan cadangan kerugian piutang loh, saudara. Salah. Ya. Oke. Kemudian berikutnya adalah faktur penjualan tunai. Dijual barang sekaligus diserahkan faktur dan pembayaran kontan kepada Bapak Herutono 1 unit notebook Acer 2252 seharga 6.850.000 termasuk pajak. Kode pajaknya sederhana. Ya, jadi invoice-nya ini sudah sebagai bukti faktur pajaknya karena sederhana. Dan pelanggan baru karena di sini adalah tunai, ya kita pakai adalah yang tunai. Baik, di sini ya saya langsung input faktur penjualan. Kita pilih pelanggan tunai yaitu Bapak Herutono. Belum ada, berarti baru. C07 ya. Tulisnya adalah pelanggan tunai. Baik. Terminnya adalah COD. COD. Kemudian penjualan
pajaknya kita pilih adalah sederhana. S. Tipe pelanggan adalah umum. Baik. Oke. Nah, pelanggan tunai, PO-nya kita isi identitas yang lainnya. Ya, kita isi identitas yang lain. Dimasukkan ke kas rupiah, saudara. Oke. Tidak ada. Kemudian nomornya adalah 0305. Oke, sudah. Ini PO tidak ada. Ya. 0305. Tanggalnya adalah tanggal 24 Maret. 240316. 240316. Oke. Pengiriman via ambil sendiri. Gudang adalah langsung dari gudang notebook. Ya. Itemnya adalah 2252. Ya. 1 unit dengan harga 6.850. 6.850. Ya. Apakah ada potongan? Tidak ada. Tidak ada potongan, yaitu 6.850. Berarti 0, kemudian ini berubah menjadi S. Ya, sederhana. Nah, kemudian berapakah yang dibayarkan? 6.850. Kemudian adakah pajaknya adalah harga termasuk pajak? Oke, berarti harga termasuk pajak. Berarti Anda centang termasuk pajak. Jadi jumlah yang dibayarkan adalah 6.850.000. Cek sekali lagi, yaitu piutang dagang rupiah. Di sini, kalau sudah, ambil sendiri, simpan dan baru. Kita lihat jurnalnya, sama tidak dengan yang di handout, yaitu debit adalah piutang dagang rupiah 6850, kreditnya adalah PPN keluaran dan penjualan. Ya, kita lihat, kita mundur satu, kita cek, kita samakan dengan yang di handout, ya, untuk transaksi dengan Bapak Herutono, ya, pelanggan tunai. Ya, tunggu sebentar, ini lagi proses. Nah, ini dia, sama saudara ya. Kemudian ada HPP dan ada persediaan notebook. Baik, ya, sudah sama. Kita lihat transaksi berikutnya, kalau tidak ada yang mau ditanyakan. Ya, sambil menunggu, apakah ada yang mau ditanyakan oleh Anda? Kalau tidak, saya lanjut. Faktur untuk penjualan jasa. Perusahaan memberikan jasa instalasi jaringan LAN kepada toko cahaya. Atas jasa ini langsung dibayar tunai 2.500.000. Nomor faktur SI 0306 tidak dikenakan PPN. Untuk menyelesaikan transaksi di atas, lakukan 2 kegiatan dulu, yaitu bikin 2 buah akun. Kemudian bikin item dengan nama, ya, atau dengan tipe adalah jasa. Oke. Kemudian setelah itu baru kita bisa input. Baik, ya. Kita buat dulu yang pertama adalah 2 buah akun 4110. Ya, di sini. Saya keluar, ya, buku besar, daftar akun. Caranya, saudara, buku besar, kemudian daftar akun, karena diminta untuk bikin, kemudian bikin baru, ya, tipenya adalah revenue atau pendapatan, kodenya adalah, ya, saya lihat dulu, saudara, 4110 pendapatan jasa. 4110 pendapatan jasa. Kemudian kalau mau dijadikan sebagai anak akun, di sini adalah bagian dari akun pendapatan penjualan 4110. Ya, 411. Oke. Setelah itu Anda klik berikutnya. Berikutnya adalah satu lagi 4210, potongan penjualan. 4210 yaitu sama. Ini adalah penjualan. Ya, pendapatan.
Kemudian, oh berarti ada yang salah 4210, yaitu potongan penjualan. Bagian dari ya potongan penjualan. Nah ini 4.200. Oke. Sudah, saya cek dulu saudara, saya perbarui. Saya cek lagi di pendapatan penjualan. Jasa. 4110 pendapatan. Oke, betul. Ya, sudah, pendapatan jasa angkut. Kemudian potongan penjualan untuk kamera. Oke, potongan penjualan jasa. Oh, kurang saya. Kurang. Ini saya edit dulu, saya ubah. Potongan yang 42.100 ini potongan penjualan jasa. Nah, ini kurang jasanya, saudara. Baik. Kemudian kalau sudah, ya sudah saya perbaiki. Kemudian langkah berikutnya adalah membuat item persediaan. Ya, melalui daftar, pilih barang dan jasa. Ya. Kemudian Anda klik baru. Selama ini Anda bikinnya adalah tipenya adalah barang atau persediaan, sekarang ganti menjadi service. Yaitu Anda kasih keterangannya adalah, kodenya di sini adalah LAN. Ya. Keterangannya adalah pemasangan jaringan LAN. Oke. Ya, jasa LAN. Kemudian keterangannya adalah pemasangan jaringan LAN. Kategori tidak ada, unitnya adalah misalkan UNT, unit. Ya. Kemudian penjualan dan pembelian, harganya kalau mau Anda tuliskan boleh, misalkan kalau tidak ada ya nggak apa-apa, saudara, dikosongkan saja. Karena nanti harga bisa kita tentukan. Kalau mau Anda buat, ya karena jasa ini kan beda-beda, saudara, tergantung. Bisa saja sekarang 2.500.000, besok lebih, dan seterusnya, saudara. Kalaupun mau diisi, boleh, tidak apa-apa. Ya. Kemudian, kembali, ya, diskon tidak ada, kode pajaknya saya cek lagi, kode pajaknya, apakah ada kode pajaknya di sini, saudara? Saya lihat dulu transaksi, tidak dikenakan PPN. Ya, jadi tidak ada kode pajaknya, jadi kita nggak usah perlu mengisikan, tapi yang penting adalah di akun-akun, saudara. Di kolom akun-akun ini diisi dengan, diganti dengan 4110, ya. Nah, pendapatan jasa ini adalah 4220. Tidak ada. 10 ya. Supaya saya nggak nyari, saudara. Ah, ini potongan penjualan jasa. Ya. Jadi jangan sampai ini salah, saudara. Ya. Kalau yang di barang kan banyak ini, saudara, ada persediaan, ada HPP, ini cukup 2 saja. Setelah itu Anda klik OK. Baik. Kalau ini sudah, ya, kemudian Anda perbarui. Muncul dia sekarang, saudara. Jasa LAN. Ya. Kuantitas tidak ada, harga satuan tidak ada, dan seterusnya. Baik. Tipenya adalah service. Setelah itu, saudara, kita langsung masuk ke dalam proses memproses invoice dari transaksi jasa tersebut. Ya, saya pilih di menu penjelajah penjualan, faktur penjualan. Ya, saya pilih customer-nya adalah Toko Cahaya. Ya, PO-nya tidak, SI 0306, tertanggalnya adalah 25 Maret. Ya, 250316, 250316. Baik. Kemudian abaikan, tetap masuk ke gudang. Kemudian itemnya Anda pilih adalah jasa servis LAN. Pemasangan LAN, maaf. Ya. Kuantitas 1, jumlahnya adalah 2.500.000. Ya. Kemudian diskon tidak ada, pajak tidak ada. Ya, nilainya adalah 2.500.000. Ini tetap kena pajaknya dicentang. Kenapa? Karena ini adalah Toko Cahaya, adalah pelanggan kita yang memang kena pajak, atau pengusaha kena pajak. Jadi nanti transaksi dengan beliau pun juga, atau dengan Toko Cahaya, untuk transaksi-transaksi yang kena PPN
tidak perlu lagi kita mengubah-ubahnya lagi, saudara. Biarkan begini aja. Ya, total invoice demikian, langsung Anda simpan dan tutup. Ya, selesai. Kemudian, oh lupa saya, saudara, ada pembayarannya karena langsung diterima secara tunai. Saya pikir buat invoice dulu. Baik. Kemudian 2.500.000. Oke, baik. Maaf. Kembali ke sini, saudara. Ya. Mundur satu. Transaksi. Kemudian Anda pilih terima bayaran. Ya, terima bayaran dari toko Cahaya. Tanggal 25 Maret. Ya. Masukkan ke kas. Tidak ada nomor cek, ya. Tanggalnya adalah 25.03.16, ya. Pembayaran pemasangan jasa LAN. Formnya adalah KM1001. Kita lihat apakah betul 1001. Iya. Oh, ternyata dimintanya adalah 102. Baik. Saya ikuti saja, saudara. KM1002 tanggal 20/5/03/16, jumlahnya adalah 2.500.000, sudah tidak ada saldo kredit. Setelah itu Anda simpan dan tutup. Nah, ini sudah terbayar, setelah itu Anda simpan dan tutup. Baik, saudara, sampai di sini ada yang mau ditanyakan, saudara? Ada yang mau ditanyakan, saudara? Saya cek dulu penerimaan penjualan sebelumnya, apakah sudah masuk ke dalam kas rupiah, saudara. Oh, belum. Harusnya masuk ke kas rupiah, saudara. Ini. Ya. Ini saya simpan dan tutup. Saya perbaiki saja kas rupiahnya. Oke. Ada yang mau ditanyakan, saudara? Halo. Tanya tidak? Belum, Pak. Nanyanya besok kalau ngerjain beda. Kebiasaan kamu, Jeng. Masa udah ngeliat beda jadinya. Oke. Kalau memang belum ada. Berikutnya. Untuk penjualan diskon bertingkat. Ya, saudara. Untuk penjualan diskon bertingkat. Dijual barang sekaligus diserahkan faktur kepada Bougainville Electric 5 buah kamera Nikon L3 dengan harga 1.400.000 per unit. Diskon untuk barang adalah 2%, tapi karena ada promo mega sale, perusahaan ya memberikan diskon kepada customer tambahan selagi sebesar 5%. Nomor faktur adalah SI0307. Baik, saudara. Caranya adalah ya, tanggalnya itu tanggal 25 Maret, oke. Faktur penjualan, pilih customernya Bougainville Electric, ya, tidak ada PO, SI0307, tanggal 25.03.16, 25.03.16. Oke. Apakah barang yang dibeli atau yang dipesan yang dibeli dijual barang sekaligus diserahkan fakturnya, ya. 5 buah kamera Nikon L3. 5 buah kamera Nikon L3. L3 sebanyak 5 dengan harga 1.400.000. Kemudian pilih gudangnya adalah gudang kamera. Iya, sebentar dulu ya, kita jolas ya. Ini kita ganti dulu dengan, kita pilih dulu dengan gudang kamera, saudara. Dah. Kemudian diskonnya bertingkat 2 plus 5. Itu caranya, saudara. 2% plus 5. Ya. Nah, berubah. Sekarang jadi 7.168.000 ya. 702 rupiah. Ya. 7.168
Rp1.700. Nah, kalau sudah, ya tetap ada PPN-nya 10% karena dengan Bougainville standar, maka setelah itu Anda bisa simpan dan tutup. Caranya ini, saudara, 2+5 ini. Ya, 2+5 untuk yang diskon bertingkat. Dah, selesai. Untuk transaksi, contoh adanya diskon bertingkat. Kemudian, ya, ada lagi, ya, saya selesaikan saja untuk yang faktur, yaitu kalau transaksinya adalah trade-in, ya, trade-in, saudara, atau yang disebut dengan tukar tambah, ya, ada tukar tambah. Kita lihat transaksinya, ya, dijual barang sekaligus diserahkan fakturnya kepada Delima Komputer. 1 buah kamera Nikon L3 dengan harga Rp1.350.000. Nomor faktur SI 0308, harga belum termasuk pajak. Dalam transaksi ini, Delima Komputer menyerahkan kamera Nikon L3 bekas, di L3 bekas yang punyanya Delima, yang dihargai sebesar Rp250.000. Kekurangannya dibayar kemudian hari. Dari transaksi ini perlu diperhatikan, saudara, ada 5 kegiatan. Wah, banyak banget, Pak, 5 kegiatan. Ya, menurut saya sebenarnya sama saja, saudara. Ya, cuma di sini supaya lebih terperinci, ada 5 kegiatan yang harus dilakukan. Yang pertama adalah mencatat adanya penjualan barang, yaitu yang Nikon L3 yang baru, sebesar 1.350. Yang kedua, kita bikin data barang baru untuk mencatat barang bekas, yaitu Nikon L3 bekas. Kemudian ada penyesuaian terkait dengan persediaan barang bertambah. Jadi nanti ada yang kita lakukan penyesuaian. Kemudian pencatatan penerimaan barang bekas dan penerimaan pelunasan. Tapi kalau nanti di sini ada kekurangannya dibayar di kemudian hari, pelunasannya nanti, saudara, untuk transaksi setelah ini. Artinya yang akan saya jelaskan di pekan depan di kelas B3, yaitu hari Selasa. Baik. Jadi maka di sini coba Anda perhatikan 4 transaksi pertama akan dibahas di bagian ini, sedangkan penerimaan pelunasannya dibahas pada saat di bagian penerimaan piutang. Pertama adalah kita masukkan data penjualan, ya, faktur penjualan. Kita pilih faktur penjualan, kemudian pilih nama customer-nya adalah Delima. Kita cari Delima Komputer, oke, baik. Tidak ada nomor PO, SIN-nya adalah 0308, tertanggalnya adalah tanggal 25 Maret. 2503, maaf. 250316. Oke. Kemudian diambil dari gudang kamera, ya. Kemudian ambil sendiri, ya, karena dia datang misalnya demikian, saudara. Itemnya adalah Nikon L3. Oke. Diisi kuantitasnya 1, harganya berapa, saudara? Saya lihat dulu transaksinya. Dengan harga, ya, 1.350, oke, sama. Ya, harganya sama, 1.350. Kemudian, ya, oke, tanpa ada potongan, 0. Sudah. Kemudian deskripsinya ditulis, ya, trade in, ya, kamera L3 bekas. Nah, ini dia, saudara. Totalnya adalah 1.485, sama seperti dengan yang di jurnal yang dicatat, saudara. Baik. Sudah. Setelah itu Anda simpan dan tutup. Nah, kemudian tahapan berikutnya adalah kita baca lagi,
adalah pembuatan barang baru, yaitu barang bekas. Ya. Kemudian nanti penyesuaian barang bertambah. Oke. Pilih daftar barang dan jasa. Kemudian kita buat barang baru. Ya. Keterangannya adalah NIK L3 bekas. Jadi beda kan dengan yang baru dan yang bekas. Maka keterangannya Nikon L3 bekas. Nah, atau kalau mau detail lagi adalah kamera Nikon L3 bekas, kategorinya adalah kamera digital. Ya. Perpis, kosongkan, masukkan ke dalam gudang kamera. Ya. Tanggal oke. Kemudian penjualan dan pembeliannya kita isi datanya Saudara. Ya. Keterangan, kemudian atur ya akun default terkait dengan akun-akun kamera. Baik. Di sini harga jualnya tidak ada, Saudara. Diskon juga tidak ada. Kode pajaknya kalau mau kita tuliskan yaitu T. Kemudian juga di sini ada pembeliannya juga T. Kalau misalkan ada. Kalau enggak pun enggak apa-apa, Saudara. Karena kan ini barang bekas, Saudara. Ya, jadi kita tidak ada hubungannya dengan si supplier lah, otomatis. Tapi dengan si pelanggan nanti bisa saja, Saudara. Kita juga bebankan pajak 10%. Jangan langsung Anda klik OK, dicek lagi dengan akun-akun. Ternyata di sini notebook kita ganti dengan yang kamera, Saudara. Yaitu 1402, 4102, 4302, 4202, kemudian 5102, dan 1402. Oke, baik. Setelah itu Anda klik OK. Ya. Sekarang kita perhatikan di daftar barang jasa yang kita miliki, perbarui ada Nikon ya L3 bekas ya, tampilkan dengan ini. Nah, ini. Nikon L3 bekas. Ya. Oke, baik Saudara. Setelah kita menginput, maka berikutnya adalah kita ada penyesuaian barang bertambah. Ya. Caranya adalah kita klik barang dan jasa, pilih penyesuaian persediaan. Ya. Penyesuaian ya. Caranya ini saya tutup dulu. Ini langkah yang ketiga. Pilih persediaan, mana persediaan? Nah, ini persediaan. Kemudian pilih penyesuaian persediaan ya. Atau melalui aktivitas barang dan jasa, cari penyesuaian persediaan juga bisa, Saudara. Tapi kalau melalui menu Explorer, pilih persediaan, kemudian penyesuaian persediaan. Anda klik, kemudian di input nomornya, yaitu IA1007, tanggal 25 Maret, adjustment account-nya adalah opening balance equity. Oke, baik. Ini adalah IA 1007, ya. Tanggalnya adalah tanggal 25 Maret 2016. Opening balance equity adalah 3101. Oke. Kemudian adalah penyesuaian ya, penyesuaian barang bekas L3. Atau kalau mau di ini penyesuaian ya L3 bekas. Baik. Kemudian setelah itu Saudara ya, jangan lupa value adjustment-nya Anda centang, Saudara. Value adjustment dicentang, kemudian ini dipilih ke dalam gudang kamera. Itemnya apa, Saudara? Kita pilih itemnya, yaitu Nikon L3 bekas. Nah, ini. Kuantitas sekarang 0. Nah, karena kita ada penambahan baru, maka tulis 1. Kuantitas baru, nah 1. Dah. Kemudian, ya, nilainya berapa? Ditulis. Oh, nilainya dengan kita beli dengan harga 250.000, maka tuliskan 250.000. Nah, selesai. Ya. Setelah itu diketuk enter, total 250.000, simpan dan tutup. Dah, hanya itu saja, Saudara. Penyesuaian. Supaya apa, Saudara? Kalau nanti Anda lihat di dalam barang dan jasa, ya, Nikon Nikon ya L3 bekas ya, ini coba saya perbarui. Dia nanti kalau kita lihat di sini Saudara
Harusnya sudah ada harganya 250.000. Nah, ini dia, saudara. Ini dia. Kuantitasnya saat ini 1, kemudian ada 250.000 harga per unitnya, sehingga harga pokoknya ada 250.000. Ini, ya. Kalau di tampilan depan, ini belum muncul nih, saudara, yang Nikon L3. Tapi kalau kita masuk ke dalam informasi detailnya, dia sudah ada. Kemudian berikutnya, langkah berikutnya, setelah kita memasukkan, ya, baru, udah selesai, saudara. Jurnalnya apa, saudara? Jurnal yang dicatat, coba kita lihat jurnalnya. Ini penyesuaian persediaan. Kita mundur 1, kita lihat jurnalnya yang dicatat oleh Accurate adalah sebagai berikut. Debit persediaan kamera Nikon L3 bekas, pasti begitu, saudara, ya. Terangannya kita lihat. Karena masuk, nah ini. Persediaan kamera, kemudian kreditnya adalah opening balance equity sebesar 250.000. Ya. Nah, nanti, saudara, lebih detailnya terkait dengan penyesuaian persediaan akan kita bahas di bab tersendiri, yaitu persediaan. Misalkan, Pak, ada barang yang hilang di gudang, itu bagaimana penyesuaiannya? Pak, ada barang yang diretur tapi nggak bisa diperbaiki. Oke, nah hal-hal seperti ini akan kita bahas di bab tersendiri, saudara. Nah, untuk hari ini selesai sudah, saudara. Transaksi mengenai pengiriman barang dan penerbitan invoice terkait dengan transaksi penjualan barang dagangan dan jasa, serta pernak-perniknya. Ya, tadi apa pernak-perniknya? Ada penjualan dengan cara tukar tambah. Trade ini tuh tukar tambah, saudara. Baik, saudara. Begitu. Ya. Kuliah pengganti hari Kamis 2 pekannya akan datang, tanggal 24, sudah saya jelaskan, sudah saya ganti di hari ini. Ya. Nanti Anda tinggal penyelesaiannya adalah dilihat di video saya yang part 3. Hari ini akan saya upload yang part 2, saudara. Nanti yang part 3 akan saya selesaikan di hari Selasa, pekan depan. Terima kasih. Ada yang mau ditanyakan, saudara? Ada yang mau ditanyakan? Belum, Pak. Sudah cukup jelas? Cukup jelas, saudara? Jelas, Pak. Jelas ya? Oke, baik. Alhamdulillah. Sudah menulis di kolom Jelas, ini? Pak. Nama Sudah. Anda dan nomor mahasiswa sudah ditulis ya? Baik. Kalau sudah, kita akhiri, saudara, ya. Saya ucapkan terima kasih, ya, kesediaan Anda untuk mengikuti kuliah pengganti hari ini, saudara, walaupun banyak yang tidak hadir, ya, karena tadi saya katakan di awal ada yang ada kesibukan lain, seperti misalkan mengikuti kegiatan yang dilakukan oleh SDP, ya, UKM SDP, atau mungkin juga kegiatan-kegiatan lainnya, ya, karena ini makanya kemarin saya tawarkan dulu kepada Anda, saudara. Oke, saudara, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Mohon untuk dikerjakan ya, saudara, ya, dicicil supaya nanti minggu depan bisa selesai untuk yang siklus penjualannya, saudara. Baik, terima kasih.